Syarhil Kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia kepada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita menjadinya sampai yaumul qiyamah. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita berusaha untuk menjaga adab-adab di dalam thalabul ilmi. Yang ketiga, mari catat faedah-faedah yang beliau sampaikan. Kemudian qari'ah yang ditunjuk, monggo untuk mempersiapkan diri. Insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan di halaman 213, yakni babul maja'a fil kahani wa nahwihim, yakni hukumnya bertanya kepada sang dukun. Semoga nanti kita diberikan pemahaman dan kita kalau sudah tahu untuk bisa menjauhinya. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kajian segera kita mulai. Sekali lagi kami ingatkan, mari kita untuk meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Amin Nurbait Hamdallah Ta'ala, waktu dan tempat kami aturkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillah. Bismillah. Ya. Cesum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kajian dengan membaca Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab Maja'a fil Kuhan wa Nahwihim, bab tentang masalah dukun dan turunannya. Qala al-musannif rahimahullah, rawa Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud adalah Hafsah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, maka lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka kemudian dia benarkan,
maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Saya ulangi ya. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia bertanya sesuatu dan dia membenarkannya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad fil Musnad. Wa lil arba'ah, dan diriwayatkan oleh imam yang empat, wal Hakim, juga Al Hakim. Wa qala, di situ Al Hakim mengatakan, sahihun ala syartihima, sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf, peramal, au kahinan atau dukun, dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mithluhu, redaksinya semisal dengan di atas, mauqufan, namun statusnya hadis mauquf, artinya perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian juga hadis dari Imran bin Husain, lanjutannya, radhiyallahu anhu, secara marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, bukan termasuk golonganku, man tatayyara, siapa yang melakukan tatayyara, ya siapa yang melakukan tiarah, au tutuyira, atau dia diramal nasibnya, au takahana, atau orang yang melakukan praktek perdukunan, au tukuhina, atau dia jadi konsumennya dukun, didukunkan, au sahara, atau dia melakukan sihir, au suhira, atau dia minta bantuan tukang sihir, suhira lahu. Wa man ata kahinan, dan siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, kemudian dia benarkan, bima yaqul, apa yang diucapkan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad jayyid dan At-Tabrani dengan sanad hasan dari hadis Ibnu Abbas duna qawlihi, namun tidak ada kalimat waman ata sampai akhir dari hadis. Qala Al-Baghawi, kata Al-Baghawi, al-arrafu alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin. Al-arraf adalah orang yang mengklaim bisa mengetahui beberapa hal, bimuqaddimatin, dengan sarana tertentu atau tata cara tertentu, yastadillu biha 'alal masruq, yang digunakan untuk indikasi bisa melihat al-masruq, barang yang dicuri, wa makanid dhallah, atau tempat barang hilang, wa nahwi dzalik, atau semacamnya. Wakila huwal kahin, dan ada yang mengatakan itu adalah al-kahin. Sedangkan al-kahin adalah alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal, orang yang mengklaim dan dia menyampaikan berita-berita gaib di masa depan. Wakila alladhi yukhbiru amma fid dhamir, dan ada yang mengatakan yang namanya kahin adalah
orang yang memberitakan amma fid dhamir, apa yang ada dalam hati. Ad-dhamir lawan dari zahir. Isim dhamir lawannya isim zahir. Yang tidak nampak itu namanya ad-dhamir. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, Al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Bahwasanya al-arraf adalah nama yang digunakan untuk menyebut kahin, dukun atau munajjim, tukang ramal pakai bintang, tukang ramal pakai sio dan turunannya. Ar-rammal juga sama, tukang ramal. Wanahwihim atau semacamnya yang dia bicara beberapa hal tentang masalah hal yang gaib bihadi turuk dengan aneka cara yang mereka miliki. Baik. Kemudian satu lagi waqala Ibnu Abbas pernah mengatakan fi qaumin tentang orang yang yaktubun menulis abajadun hawazun hatoya, lanjutannya apa itu? Itu ada urutannya ya. Abajadun, ABCD. Jadi urutan huruf hijaiyah tapi tidak seperti kita alif ba ta tha jim. Dia abajadun hawazun. Ya. Wa yanduruna fin nujum, kemudian dia menggunakan teori ilmu nujum. Kata Ibnu Abbas, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Menurutku orang yang melakukan tindakan semacam ini maka dia nanti tidak punya jatah di sisi Allah. Tidak punya jatah di sisi Allah alias kafir. Karena sebutan ma lahum fil akhirati min khalaq, dia tidak punya jatah di akhirat, itu artinya orang yang keluar dari Islam. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, beliau di bagian awal menyebutkan tentang hukum orang yang mendatangi dukun, lalu bertanya kepada dukun dan membenarkannya. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang definisi dukun itu sendiri. Baik. Selanjutnya, apa bedanya perdukunan dengan sihir? Kita sudah bahas sihir, berikutnya kita membahas perdukunan. Apa bedanya perdukunan dengan sihir? Apa bedanya perdukunan dengan sihir? Monggo. Pak RT, mewakili suara RT. Apa bedanya sihir dan dukun? Sihir kan kemarin sudah ya. Sekarang bedanya dengan dukun itu. Ya. Kalau sihir itu yang lahu ta'thir, yang memberi pengaruh. Memberi pengaruh maksudnya Pak, bikin orang benci, bikin orang cinta, memindahkan barang, menghilangkan barang. Ya. Sehingga kalau ada barang ditutupi kelambu, kemudian tangannya bermain, celing, nah, itu sihir. Yang model celing-celing-celing itu sihir. Atau misalnya ada orang yang memindahkan barang tertentu atau mengubah barang tertentu. Awalnya batu jadi kayu, awalnya kayu jadi ular. Itu sihir. Sehingga sihir itu sifatnya terkait dengan zat tertentu. Ada zat tertentu atau ada pengaruh tertentu. Nah, dan itu bukan dukun ya. Nah, sedangkan dukun itu yang ngaku hal yang gaib tadi. Baik berkaitan dengan barang hilang, berkaitan dengan nasib orang, berkaitan dengan kejadian masa depan dan seterusnya. Ada orang yang meramal bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua di tengah. Nah, belahnya itu pas di Jogja. Nah, maka nanti ada Jogja Timur dan Jogja Barat.
Ada juga yang bilang Sumatera juga akan seperti itu, akan terbelah. Sehingga jadi Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan. Dan seterusnya. Aneka ramalan-ramalan seperti ini. Seperti ramalan Joyoboyo. Jogoboyo atau Joyoboyo? Joyoboyo, Jogoboyo. Nah, Joyoboyo ini dukun. Yang seperti ini apa? Perdukunan. Kalau sihir, orang yang awalnya biasa saja tiba-tiba sakit, tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba bingung, itu sihir. Kalau dukun, dia menebak-nebak hal yang gaib. Jadi perdukunan itu berkaitan dengan pelanggaran terkait apa? Firman Allah Ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Baik. Selanjutnya kita akan baca kembali ke hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis tadi. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi SAW yaitu Hafsah, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man ata arrafan." Barang siapa yang mendatangi arraf. Dukun bisa disebut arraf, bisa disebut kahin, bisa disebut munajjim, bisa disebut rammal. Semua istilah itu sama. Maka mau disebut peramal, mau disebut tukang tenung, kalau tukang tenung itu sihir ya. Mau disebut paranormal, mau disebut orang pintar, orang tidak pintar, semuanya sama, dukun. Al-kuhan jamak dari kata kahin, yaitu orang yang memberitakan hal-hal gaib di masa depan, i'timadan 'alal isti'anati bisyayatin. Karena dia minta bantuan kepada setan. Munasabatul babi li kitabit tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitabut tauhid. Lamma kana al-kuhan wa nahwuhum yadda'una ilmal ghaibi, mengingat dukun dan orang yang semacam dengan mereka mengklaim ilmu gaib, alladzi qad ikhtassa bihi Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya ini khusus milik Allah. Wa dzalika da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib. Sehingga di sini dia mengklaim bersekutu dengan Allah dalam mengetahui hal yang gaib. Aradal musannif, maka penulis ingin ayyubayyina fi hadzal bab, menjelaskan dalam bab ini ma jaa fi haqqihim, tentang hak mereka, maksudnya adalah status mereka, wa haqqi man saddaqahum minal wa'id, dan ancaman bagi orang yang membenarkan mereka. Penulis menjelaskan ancaman bagi mereka dan bagi orang yang membenarkan mereka. Kemudian penjelasan kosakata, ma jaa fil kuhan ay minat taghlidh wal wa'id. Penjelasan tentang dukun maksudnya adalah ancaman keras bagi dukun. Wa nahwihim, atau yang semacamnya, yaitu al-arrafin wal munajjimin wal rammalin. Yang semacam dengan kuhan itu siapa? Ya, tadi ada munajjim, ada rammal, ada arraf, itu semuanya sama. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kalau seperti ini arraf, kalau seperti ini kahin, nggak penting sebenarnya. Karena intinya mereka punya profesi yang sama, ya, tergabung dalam Ikatan Dukun Indonesia, IDI. Selanjutnya, an ba'di azwadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud adalah Hafsah. Lam tuqbal lahu salatun, maka tidak diterima salatnya, ai la thawaba lahu fiha, maksudnya adalah tidak ada nilai pahalanya, walaupun kewajibannya tidak gugur, sehingga yang bersangkutan tetap harus melakukannya. Baik, sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. Tafadhali.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id al-mutarattiba ala al-dhahabi ila al-kuhani wa nahwihim lisu'alihim anil mughayyabat allati la ya'lamuha illallah anna jazaa'a man fa'ala dhalik hirmanuhu min sawabi salatihi limuddati 40 yawman litalabbusihi bil ma'siyati wa fi hadha wa'idun syadidun wa nahyun akidun an hadzal fi'li mimma yadullu ala annahu min a'dhamil muharramat wa idza kana hadha jazaa'u man atal kahina fa kaifa bi jazaa'il kahini nafsihi na'udzu billahi min dzalik wa nas'alul afiyata wa nas'alahul afiyah. Munasabatul hadisi lil bab anna fihi an-nahya an ityanil kuhani wa nahwihim wa an tasdiqihim limunafatihi litauhid. Ma yustafadu minal hadis al-awwal al-man'u minadh dhahabi ilal kuhan wa su'alihim 'anil mughayyabat wa tasdiqihim fi dhalika wa annahu kufrun. Ats-tsani tahrimul kahanati wa annaha min akbaril kabair. Fa'idatun man dhahaba ilal kuhani wa lam yusaddiqhum lam tuqbal lahu salatun 40 yawman kama jaa fi dhalikal hadisul akhar wa amma man saddaqahum faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, penjelasan global untuk hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman yang muncul, yang timbul disebabkan karena orang berangkat menuju dukun, pergi ke dukun atau semacamnya untuk bertanya kepada mereka anil mughayyabat, tentang hal-hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dan balasan bagi orang yang melakukan hal ini adalah dia diharamkan untuk mendapatkan pahala salat selama rentang 40 hari. Litalabbusihi bil ma'siyah, karena dia melakukan tindakan maksiat. Wa fi hadza wa'idun syadid, dan di sini terdapat ancaman keras dan larangan yang kuat untuk melakukan praktek semacam ini. Mimma yadullu ala annahu min a'dhamil muharramat, yang ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah a'dhamul muharramat, tindakan haram yang statusnya dosa besar. Dan hilangnya amal itu salah satu indikator perbuatan kekufuran. Nah, di sini yang dinyatakan amalnya tidak diterima salat. Jika salat saja tidak diterima, apalagi amal yang tidak lebih afdal dibandingkan salat. Kalau salat adalah afdalul a'mal, berarti amal yang tidak lebih afdal dibandingkan salat juga tidak diterima. Wa in kana hadza jazaa'u man atal kahina, wa idza kana hadza jazaa'u man atal kahin, jika ini merupakan balasan bagi orang yang mendatangi dukun, fa kaifa bi jazaa'il kahin nafsihi, lalu bagaimana dengan balasan untuk dukunnya sendiri? Na'udzubillahi min dzalik wa nas'aluhu al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu dan kita mohon kepadanya keselamatan. Selanjutnya, keterkaitan hadis dengan bab ini. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk mendatangi dukun atau semacamnya dan membenarkan mereka limunafati litauhid. Karena ini bertentangan dengan prinsip tauhid. Apa prinsip tauhid di sini? Apa prinsip tauhid yang bertabrakan dengan perdukunan? Ya. Meyakini satu-satunya yang tahu hal gaib adalah Allah. Karena tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah. Dan bagian dari bentuk mengesahkan Allah adalah meyakini satu-satunya yang tahu hal gaib hanyalah Allah. Pelajaran dari hadis. Larangan untuk pergi ke dukun
dan bertanya kepada mereka tentang hal-hal gaib serta membenarkan mereka fi dzalika dalam berita itu wa annahu kufrun dan ini kekufuran. Yang kedua, haramnya praktek perdukunan dan termasuk akbarul kabair, dosa yang sangat besar. Kemudian beliau memberikan sedikit catatan, siapa yang berangkat ke dukun namun dia tidak membenarkan dukun, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Walaupun tidak membenarkan, cuma datang saja. Kama jaa fi dzalikal hadits al-akhar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Wa amma man saddaqahum, adapun orang yang membenarkan mereka, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi dukun, man ata kahinan fasaddaqahu, siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkannya, bima yaqul, terhadap apa yang diucapkan oleh si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Coba kita lihat di bawah. Bima unzila ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay al-kitab was sunnah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis bi riwayatihi, atau dua riwayat, bi riwayataihi. Tafadhali. المعنى الإجمالي للحديث بروايتيه الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك لأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان الوعيد في ذلك. ما يستفاد من الحديث الأول تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنهم لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومهرب إذا لم يصدقهم. الثاني وجوب تكذيب الكهان والمنجمين. الثالث من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع أن الكهانة شرك لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. Nah. Penjelasan global dari dua hadis di atas, yaitu hadis Abu Hurairah, terus hadis bawahnya itu. Hadis riwayat Al-Hakim yang dinyatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Kitabnya Al-Hakim judulnya apa? Al-Mustadrak ala Sahihain. Koreksi Sahih Bukhari Muslim. Al-Mustadrak itu artinya koreksi. Koreksi dalam hal ini bisa bentuknya menambahkan yang tidak ada atau mengurangi yang kelebihan. Nah, yang dilakukan oleh Al-Hakim itu menambahkan yang tidak ada. Jadi ceritanya, Al-Hakim ini seorang ahli hadis. Al-Hakim ini gelar ya. Jadi gelar ahli hadis itu bertingkat. Salah satunya ada Al-Hakim. Di atasnya Al-Hakim masih ada Al-Hafidh. Di atasnya lagi ada Amirul Mukminin fil hadis. Ada Al-Hujjah. Ada Al-Hakim, Al-Hujjah, Al-Hafidh, Amirul Mukminin fil hadis. Seperti Imam Bukhari itu Amirul Mukminin fil hadis. Abdullah bin Mubarak, Amirul Mukminin fil hadis. Imam Ahmad, Amirul Mukminin fil hadis. Al-Hakim ini gelar. Beliau seorang ahli hadis besar. Merasa bahwasanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu kan ada standarnya.
Lalu Al-Hakim merasa masih banyak hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi standarnya sesuai Bukhari Muslim. Akhirnya beliau kumpulkan itu, jadilah kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Koreksi untuk Sahih Bukhari Muslim. Sudah? Nah, maka seringkali setelah beliau mencantumkan hadis tertentu, dikomentari oleh Al-Hakim, Sahihun ala syartil Bukhari, Sahihun ala syarti Muslim, atau Sahihun ala syartihima. Sahih sesuai standar Bukhari, Sahih sesuai standar Muslim, atau Sahih sesuai standar Bukhari dan Muslim. Cuman ternyata penilaian Al-Hakim ini masih menuai banyak kritikan. Akhirnya diteliti oleh Az-Zahabi rahimahullah. Nah, kemudian di situ beliau kasih catatan. Makanya seringkali ada kalimat wa qala al-Hakim sahihun ala syartihi, ala syartil Bukhari atau syarti Muslim. Wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disetujui oleh Az-Zahabi. Nah, jadi double takhrij. Hakim mentakhrij, Az-Zahabi ikut mentakhrij. Dan kadang Az-Zahabi juga enggak ngasih komentar. Kadang didhaifkan oleh Az-Zahabi. Selanjutnya, penjelasan global dari 2 hadis di atas. Terdapat ancaman keras bagi orang yang mendatangi dukun atau al-arraf untuk bertanya kepada mereka anil mughayyabat, tentang hal-hal gaib, dan membenarkan mereka fi dzalika, dalam hal itu. Lianna ilmal ghaibi, karena yang namanya ilmu ghaib, qad ikhtassallahu ta'ala bihi, hanya milik Allah semata. Maka siapa yang mendatangi mereka dan membenarkan mereka, berarti dia telah kufur dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul hadits lil bab, keterkaitan hadis dengan bab ini. Anna fihi nahya, di sana ada larangan untuk mendatangi dukun atau arraf, wa bayanal wa'idi fi dzalika, dan penjelasan ancaman dalam masalah ini. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis, haramnya pergi ke dukun atau arraf dan bertanya kepada mereka, serta wajibnya menjauhi mereka, karena ini merupakan kekufuran jika mereka membenarkannya, dan haram jika mereka tidak membenarkannya. Yang kedua, wajib mendustakan dukun wal munajjimin, dan dukun. Al-munajjim sama ya, dukun dan peramal. Yang ketiga, siapa yang mendatangi mereka dan membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka dia kufur dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya perdukunan yang keempat, bahwa perdukunan itu syirik karena di situ ada klaim musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib. Allah Ta'ala bersekutu. Dia bersekutu dengan Allah dalam mengetahui hal yang gaib. Kongsi dengan Allah dalam mengetahui hal yang gaib. Baik. Sekarang kita akan berikan catatan berkaitan dengan hukum mendatangi dukun. Pertama, untuk hukum dukunnya sendiri, dia kafir jika dia satu, mengaku tahu hal yang gaib, bukan nipu ya, tapi mengaku. Karena ada dukun penipu, dia enggak meyakini kalau dirinya tahu hal yang gaib, tapi dia nipu. Sebentar, aku bisa ceritakan tentang masa silammu dan nasibmu di masa mendatang. Aku tahu kau akan mati. Apa yang ngerti? Jadi dia ngeramal jodoh, dia ngeramal ajal, dia ngeramal rezeki, dia ngeramal bahkan sampai kerjaan dan seterusnya. Nah, ini berarti dia bicara hal yang gaib di masa mendatang. Dukunnya seperti ini, kalau dia nggak yakin, saya juga nggak tahu sebenarnya. Cuman ya pura-pura saja. Tapi nggak tahu kok orang pada percaya sama aku. Jadi yang goblok sing ndi. Nah, kalau ini hapus-hapus ya, dia cuman ngapusi. Kemudian ada dukun yang dia punya link dengan setan. Nah,
punya link dengan setan. Sehingga dia menerima berita gaib dari setan. Setelah setan itu mencuri berita langit, kemudian dia dilempar dan berhasil kabur, lalu dibisikkan di telinganya dukun. Kemudian dicampur dengan berapa? 100 kedustaan. Maka dalam kondisi ini dia tahu hal gaib melalui berita hasil setan mencuri berita langit. Ini musyrik gak sih Pak? Ini musyrik dari sisi dia ketika melakukan hubungan dengan setan itu pasti ya, dia akan memberikan persembahan kepada setan. Jadi syiriknya nanti syirik uluhiyah. Baik. Sehingga kondisi dukun ada 3 dalam hal ini. 1, mengklaim tahu hal yang gaib. Ini syirik karena dia menyatakan dirinya sama sebagaimana Allah dalam masalah mengetahui hal gaib. Yang kedua, penipu. Ya, ini pelaku dosa besar. Walaupun dia tidak sampai syirik. Yang ketiga, dia dapat bisikan dari jin yang mencuri berita dari langit. Kalau yang seperti ini, dia telah melakukan syirik uluhiyah. Karena apa tadi? Melakukan persembahan kepada jin. Sudah? Tapi kalau dia tidak melakukan persembahan dengan jin, Pak. Misalnya ada jin yang tiba-tiba ngabari. Dia memberitahu. Wallahu alam, untuk yang kasus seperti ini, walaupun jarang ya, tapi pernah terjadi di zaman Amirul Mukminin. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah bercerita tentang itu. Saya lupa antara di Qaul Mufid ataukah Syarah Kitab Tauhid Sahih Bukhari. Antara 2 kitab itu. Bahwa ada rombongan kaum muslimin bersama Amirul Mukminin Umar. Nah, waktu itu mereka kehilangan Umar. Di mana Amirul Mukminin? Dari tadi kok nggak kelihatan. Akhirnya mereka bingung, dicari-cari kemana-mana tidak nemu. Terus ada seorang wanita yang memberitakan, Amirul Mukminin saat ini sedang di kampung A, beliau sedang melihat peternakan onta di sana. Maka orang pada tanya, dari mana wanita ini tahu? Ternyata ada jin yang memberitahu. Ada jin, gerakan jin kan cepat ya. Ada jin yang memberitahu dari kampung A tadi, jin memberitahukan kepada wanita ini, kemudian wanita ini memberitahu. Nah, kalau ini syirik atau tidak? Ini syirik atau tidak? Enggak ada hubungan apapun yang enggak syirik. Kalau wanita ini tidak menyembah jin tadi, tidak termasuk syirik. Baik. Ini berkaitan dengan dukunnya ya. Sekarang kita akan lihat pasien dukun. Bagaimana hukum konsumen atau pasiennya dukun? Yang pertama, jika dia datang dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di sana ada dukun. Katanya weruh sak durunge winara. Pokoknya apapun dia tahu. Ngerti semua bahasa. Nah, coba kita datangi. Didatangi. Dijak bahasa Arab. Kaifa haluk? Inna maqali. Oh. Tanya kaifa haluk kok maqali. Bahasa semut. Ya. Jadi saat dia dia mengklaim tahu ini, kemudian kita datang ke sana dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terus dia diuji. Coba kamu tahu enggak ini jumlahnya berapa? Nih, saya megang kerikil nih, jumlahnya berapa? Nah, dia coba untuk nebak. Salah toh. Kayak gini kok ngaku jadi dukun. Sekolah sih. Nah, kalau tujuannya untuk seperti itu, termasuk amal soleh. Dan dulu Nabi SAW pernah melakukan hal itu kepada Ibnu Sayyad. Informasi tentang Ibnu Sayyad itu sudah viral.
Sehingga banyak orang yang menganggap Ibnu Sayyad ini manusia sakti. Maka didatangi oleh Nabi SAW. Lalu diuji oleh beliau. Ibnu Sayyad diuji oleh Nabi SAW. Inni khabba'tu laka syai'a. Aku menyembunyikan sesuatu di hatiku. Coba kau tebak. Ibnu Sayyad berusaha untuk menebak. Tuh. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ikhsa' fa innaka lan ta'dua qadrak. Menyingkir wahai orang hina, kau tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu melebihi dari kemampuanmu. Kau tidak akan bisa melebihi dari kemampuanmu. Namanya manusia tidak akan mampu untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Tapi Ibnu Sayyad ini sudah mendekati. Yang disimpan oleh Nabi SAW itu dukhan. Kata yang disimpan dalam hati Nabi SAW, beliau menyimpan kata apa? Dukhan. Ibnu Sayyad sudah bisa menebak sampai duh. Kurang khon. Salah itu. Baik. Sehingga kalau datang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya apa? Hukumnya dianjurkan. Ya, misalnya kalau ada dukun di sekitar Wirokerten atau di sekitar Pleret, kecamatan Pleret, maka coba diuji orang ini untuk dipermalukan. Yang kedua, mendatangi dukun dalam rangka penasaran, terus ingin tahu. Nah, nanti ya nggak ada keinginan untuk percaya, cuman ingin tahu saja. Sehingga nonton ada orang diramal, nonton ini. Nah, seperti ini hukumnya terlarang, haram. Namun apakah sampai mengancam keabsahan sholat? Wallahu alam. Keterangan sebagian ulama yang saya dapatkan tidak sampai pada tingkatan itu. Dan ini berkaitan dengan, atau dalilnya adalah ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, di tempat kami ada banyak dukun dan kami suka mendatanginya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala ta'tihi, kalau begitu janganlah kalian mendatanginya. Jadi cuma begitu saja hadisnya. Beliau tidak minta mereka bayar kafarah atau ngulang syahadat dan seterusnya. Yang ketiga, mendatangi dukun untuk sebatas bertanya, walaupun tidak dalam rangka meyakini. Dia ingin bertanya saja. Yang seperti ini dihukum oleh Nabi SAW berupa sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Yang keempat, mendatangi dukun dalam rangka bertanya dan membenarkan jawaban dukun. Seperti inilah yang disebut oleh Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 4 ini berkaitan dengan hukum mendatangi dukun. Apa hukumnya mendatangi dukun pas Lebaran Idul Fitri? Itu enggak masuk di sini ya. Itu mendatangi tetangga, tapi profesinya dukun. Wallahu alam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, jazakallahu atas penjelasannya dari sebagian bab di kitab ini. Izin bertanya Ustaz, saya izin bertanya. Untuk tafsil mengenai hukum kekafiran mendatangi dukun dan tukang ramal di sini sampai mana Ustaz? Yang sampai kepada kufuran akbar dan hanya sekedar kufur asghar Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Tes. Yang 4 tadi. Seperti 4 yang kita sudah sampaikan tadi. Jadi ada yang hukumannya 40 hari salatnya tidak diterima. Ada yang hukumannya sampai kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang statusnya perbuatan dosa dan maksiat. Berarti yang keempat itu yang kufur akbar itu. Yang keempat kufur akbar. Maka dia harus bertobat kepada Allah dan mengulang ucapan syahadat. Baik. Jazakumullah Ustaz. Ada pertanyaan sebentar.
Ini pertanyaan di luar akidah Ustaz. Enggak apa saja. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Misal kita membeli tiket kereta api senilai 100.000. Kemudian diajukan pembatalan tiket kereta api sesuai aturan, KAI hanya mengembalikan 75% dari nilai tiket. Namun kalau saat pembelian tiket dengan menambah biaya asuransi Rp5.000 ke perusahaan asuransi, maka tiket akan bisa kembali 100% atau 100.000. Ya. Secara syar'i apakah hal tersebut diperbolehkan? Barakallahu fikum. Lembaga asuransi ini pihak ketiga yang dia nanti akan membackup pembayaran kekurangan. Sehingga misalnya harga tiket senilai 100.000 kembali 75.000, maka sisanya yang 25.000 ditutupi oleh lembaga asuransi. Tapi kalau dia tidak batalkan tiket tadi, dia tidak batalkan, uang 5.000 ini hangus, begitu ya. Berarti dia bayar uang 5.000 untuk mendapatkan kembalian 25.000. Apa ini namanya? Dia store 5.000 tapi dapat 25.000. Namanya riba. Dan itu pun tidak jelas. Karena apakah dia pasti akan membatalkan? Tidak tahu. Bisa membatalkan, bisa tidak. Kalau dia tidak membatalkan, pihak asuransi yang untung. Kalau dia membatalkan, pihak asuransi yang rugi. Dan ini transaksi gharar. Bayar 5.000, tidak jelas apakah nanti membatalkan ataukah tidak. Sehingga mungkin dari 1 juta pengguna KAI, lalu dia beli dan menggunakan asuransi tadi. Dalam sehari dia bisa mendapatkan 5 miliar. 1 juta ya. Ada nggak 1 juta itu? Mungkin kalau tambah yang di Jakarta semua ini mungkin 1 juta ada. Dari 1 juta pengguna KAI itu, dalam sehari dia bisa mendapatkan 5M kalau semuanya diasuransikan. Namun yang membatalkan anggaplah 10%. Sehingga dia cuma bayar dari 5M tadi bayar 10%. Itulah keuntungan asuransinya. Tapi yang terjadi di sini adalah akadnya akad gharar plus riba. Sisi ghararnya apa? Bayar 5.000 enggak jelas. Dapat apa nanti? Jaminan pembatalan tiket. Jaminan pembatalan tiket. Nah, jaminan pembatalan tiket kamu akan batalkan. Enggak tahu nanti kalau sewaktu-waktu ada uzur ya saya batalkan. Nah, ketidaktahuan ini menyebabkan transaksi itu jadi gharar. Wallahu a'lam. Terus Ustaz, pertanyaan lanjutan dari pertanyaan pertama Ustaz, apakah jika dia masuk ke dalam kekufuran besar? Masuk dalam kufur besar tadi. Kufur besar. Apakah dia harus mengulang syahadatnya kembali Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Orang yang melakukan kufur besar dia harus mengulang syahadat. Nah, tapi apakah harus di depan umum? Tergantung dari bentuk kekufurannya tadi. Kalau dia melakukan kekufuran di hadapan banyak orang, misalnya menyatakan murtad di depan banyak orang, atau dia nyembah berhala, atau pindah agama di depan banyak orang, maka nanti ketika dia masuk Islam harus di depan banyak orang. Sehingga yang lain jadi saksi. Tapi kalau kekufurannya kekufuran pribadi, ya seperti tadi ya, mendatangi dukun, orang lain tidak tahu. Atau dia nyembah berhala di dalam gua saat semedi dan bertapa. Ya. Terus dia nyembah selain Allah di situ, tidak sampai diketahui oleh yang lain, maka cukup dia bertobat kepada Allah, mengulang syahadat dan tidak harus di depan umum. Wallahu a'lam. Tapi yang terakhir Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang mengantarkan temannya ke dukun, dalam tanda kutip, dukun berkedok Islami? Apakah yang mengantar tersebut juga ikut berdosa dan sholatnya pun tidak diterima selama 40 hari Ustaz? Jazakallahu atas jawabannya. Kalau yang bersangkutan berdosa, iya dia berdosa. Karena dia tolong-menolong dalam maksiat.
sebagaimana larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga dalam posisi ini dia berdosa. Tapi apakah sholatnya yang ngantar ini tidak diterima? Wallahu alam. Kami tidak menjumpai dalil tentang itu. Namun cukuplah dengan dia melanggar firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, sudah menjadi beban bagi dia karena ini akan menghasilkan dosa. Wallahu a'lam. Tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu ini ya, hadis untuk menjawab tadi. Anda bertanya tentang apa hukumnya asuransi ta'awun. Semua disuruh bayar, kemudian nanti dipakai untuk santunan orang yang membutuhkan. Atau asuransi yang diterapkan oleh pemerintah, perpanjangan STNK, nanti dia bayar jasara harja. Apakah asuransi seperti ini boleh? Saya bacakan dulu hadis berikut ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Innal Ash'ariyin, sesungguhnya suku Ash'ari, idza armalu fil ghazwi, kalau mereka kehabisan bekal ketika perang, au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau sumber makanan mereka di Madinah itu kurang untuk keluarga mereka. Karena Asy'ari ini datang dari mana? Yaman. Orang-orang Yaman yang datang ke Madinah untuk belajar Islam. Dan jumlahnya banyak. Salah satu yang terkenal Abu Musa al-Ash'ari. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau bersama dengan Asy'ari yang lain. Nah, keluarganya ada di situ. Kalau kemudian jatah makanan keluarganya ini kurang, sudah mulai kehabisan, kata Rasulullah SAW, jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid. Maka sisa-sisa makanan yang mereka miliki dikumpulkan dalam satu kain. Tsumma qtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian setelah itu dibagikan kepada semua mereka dengan pembagian yang sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahum minni wa ana minhum. Mereka bagian dariku dan aku bagian darinya. Kalau dalam hadis yang lain Nabi SAW ngasih ancaman, laisa minna, bukan bagian dari kami. Kalau di sini Nabi SAW mengatakan, fahum minni wa ana minhum. Kebalikannya ya. Berarti Nabi SAW apa? Setuju, mendukung kegiatan itu. Nah, hadis ini yang dijadikan alasan berkaitan dengan asuransi sosial atau asuransi ta'awuni tadi. Modelnya gimana sih Pak? Kok itu disebut sebagai asuransi ta'awuni? Ceritanya begini. Ketika orang-orang Asy'ari tadi kekurangan makanan, terus mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan yang mereka miliki, berarti iurannya sama atau tidak? Beda. Sehingga ada yang masih punya banyak, ada yang tinggal punya sedikit, ada yang cuma punya sedikit sekali, dan seterusnya. Beda-beda iuran. Sudah? Setelah itu dikumpulin, dicacah-cacah, diremuk rotinya. Setelah remuk jadi kecil-kecil, dibagikan secara merata. Sehingga dalam kondisi ini ada yang nyumbang banyak dapat sedikit, ada yang nyumbang sedikit dapat banyak. Tapi ini disetujui oleh Nabi SAW. Nah, analogi dengan ini adalah kasus asuransi yang sifatnya ta'awuni. Asuransi ta'awuni itu tujuannya murni untuk sosial, tidak ada embel-embel komersil, tidak ada keinginan untuk mengambil untung. Misalnya satu RT
Satu RT berapa kakak, Pak? 70. Kita buat kesepakatan, gini saja ya. Per kakak per bulan nyumbang 20.000. Untuk apa, Pak? Santunan kematian. Semuanya nyumbangnya sama, tapi yang dapat ada yang dapat, ada yang tidak. Tidak semuanya dapat. Ini seperti tadi, Asy'ari tadi. Asy'ariyun nyumbangnya beda-beda, tapi dapatnya sama. Kalau ini nyumbangnya sama, dapatnya beda, sejenis. Sama-sama ada ketidaksamaan apa yang diberikan dan apa yang diterima. Paham insyaallah? Baik. Dari sinilah kemudian asuransi ta'awuni itu dibangun. Sehingga hasil uang 20.000 tadi dari 70 kakak setiap bulan dikumpulin. Berarti dapat berapa itu? 1,5 juta ya. Misalnya 20.000. 1,5 juta per bulan dikumpulin terus. Nanti kalau ada yang meninggal dikasih santunan senilai misalnya 5 juta per kakak. Kalau nggak meninggal, Pak, ya nggak dapat. Kalau nggak mati-mati, nggak ada ya, pasti mati. Ya. Berarti yang jumlah anggota keluarganya banyak, badi no, Pak. Nek sering mati. Ya. Nah, pertanyaannya, ada nggak misalnya salah satu anggota RT, warga di RT itu, Pak, saya nyumbang 20.000 ya, semoga bulan depan aku yang dapat. Sing didaftarke sing pundi. Nah, di posisi ini orang tidak akan melakukan itu, tapi dia nyumbang 20.000 tujuannya apa? Ya ini untuk dana sosial, kalaupun ada saudara kami yang membutuhkan silahkan dikasihkan. Inilah prinsip asuransi ta'awuni. Jadi harapan dia bukan agar mendapatkan keuntungan, tapi apa? Bisa membantu orang. Model transaksi seperti ini hukumnya boleh. Asuransi yang bermasalah itu asuransi yang komersil. Dia bayar, nanti ada potensi untung rugi. Kalau dia rugi, hilang uang sekian. Kalau dia untung, dapat uang sekian. Dan itu dibisniskan. Dan hampir semua asuransi yang ditangani perusahaan pasti asuransi goror, bukan asuransi yang syariah. Sementara untuk kegiatan asuransi sosial, orang itu tidak mikir untung rugi. Seperti orang sedekah. Kamu rugi ya, duitmu keluar 100.000. Apa ada orang sedekah rugi? Sedekah itu rugi nggak? Hah? Orang sedekah itu rugi nggak? Wah, tadi saya masuk masjid rugi 5.000 saya. Karena tujuan dia untuk pahala, bukan tujuan dia untuk nyari untung. Sehingga tidak ada istilah untung rugi. Disitulah asuransi sosial diizinkan. Nah, asuransi jasara harja yang kita pahami itu termasuk asuransi sosial yang dikelola oleh negara, Persero ya, jasara harja, dan nanti akan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan. Sehingga dia di cover senilai biaya, kalau nggak salah 25 juta. 20? Sekarang 20 juta. 21 juta. 21 juta. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.